Nakal itu label yang kita berikan kepada seorang anak. Nakal, bodoh, malas, dan lain sebagainya itu hanya label. Pada prinsipnya anak-anak itu, apalagi yang di daycare adalah anak di bawah usia 5 tahun, mereka di usia bertumbuh dan berkembang. Halo kawan Bacarita, jumpa lagi dengan saya Richie. Taman Asuh Sayang Anak Tamasya merupakan Quick Win Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN. Tamasya bukan sekedar tempat singgah saja, tetapi juga menjadi taman untuk bertumbuh, tempat imajinasi bertunas, dan rasa percaya diri mulai merangkak naik. Banyak orang tua pun bekerja dengan tenang, karena tahu anak-anak mereka melewati hari-hari yang penuh warna. Jadi, selamat datang di Bacarita, Bangga Kencana, punya cerita. Kawan Bacarita, di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, energik, dan masih muda, tetapi beliau memberikan dirinya untuk melayani sesama. Beliau merupakan salah satu pemilik dan penanggung jawab dari CP Trilearning Daycare di Kota Kupang, yakni Ibu Theodora Takalapeta, atau biasa kita panggil Kak Putri. Ya. Boleh ya Kak ya? Boleh. Oke, selamat datang Kak. Bagaimana kabarnya Kak? Halo Kak Richie, terima kasih banyak untuk podcast Kawan Bercerita yang sudah berkenan mengundang saya, mewakili lembaga saya datang ke sini. Puji Tuhan sehat. Apa kabar Kakak? Baik juga, sehat-sehat. Oke. Kawan Bercerita yang belum tahu bahwa CP Trilearning Daycare adalah suatu tempat penitipan anak yang bisa dibilang salah satu yang terbaik di Kota Kupang. Kalau beberapa waktu lalu saya juga pernah berkunjung ke sana, memang tempatnya sangat luar biasa. Anak-anaknya juga terlihat ceria dan bahagia sekali berada di sana. Nah, apa sih Kak Putri yang membuat Kak Putri terpikirkan dan termotivasi untuk membuka CP Trilearning Daycare ini? Oke Kak Richie, terima kasih sekali. Jadi begini Kak Richie, awal mulanya lembaga kami ini adalah konsultan psikologi, ya, di mana kami menerima layanan konsultasi, layanan konseling, dan juga melakukan coaching terhadap orang-orang yang datang ke tempat kami karena membutuhkan layanan dari seorang psikolog. Nah, ketika dalam ruangan konseling tersebut banyak informasi yang kami peroleh, banyak persoalan, banyak peristiwa yang kami dapatkan, yang akhirnya ternyata itu merupakan salah satu titik untuk kami memulai membuka tempat penitipan anak. Apa saja itu Kakak? Orang tua yang bekerja, kemudian anak ada di opa dan oma. Sehingga pengasuhan opa oma itu kebanyakan manja. Karena kalau dosen saya dulu bilang bahwa yang bertugas mengasuh anak itu adalah orang tua. Kalau opa oma biasanya hanya kasih sayang yang diberikan. Jadi akhirnya mulai tidak ada batasan, takut anak jatuh, takut anak begini dan begitu. Akhirnya orang tua frustasi karena dia bekerja untuk mendapatkan uang, punya sumber daya, tapi anaknya tidak berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Itu yang pertama Kak. Yang kedua, saya adalah seorang ibu, di mana saya juga cukup kesulitan waktu itu mencari ART, ya, yang bisa saya transfer visi seperti bagaimana cara saya mengasuh anak saya, sehingga ini merupakan alasan kedua untuk saya dan teman-teman mendirikan CP Trilearning Daycare. Oke, baik Kak Putri. Ya. Waktu saya sempat berkunjung ke sana, memang saya lihat para pendidiknya itu juga memang penuh kesabaran dalam mendidik anak-anak di sana. Mungkin Kak Putri bisa ceritakan, mungkin ada kriteria khususkah untuk para pendidik yang harus dengan penuh kesabaran mendidik para anak? Terima kasih Kak Richie. Jadi pendidik di daycare kami sebut dengan istilah pengasuh, ya, atau Miss. Jadi tapi lebih akrab dipanggil Miss. Jadi anak-anak kami, orang tua juga lebih sering menyapa mereka dengan sebutan Miss.
Kriterianya sebenarnya ini kami tuh belajar melakukan begitu ya Kakak. Karena dari awal kami sudah tahu menentukan kriteria bahwa yang harus menjadi Miss pendamping ini yang pasti yang pertama itu kami butuh orang yang menyukai anak-anak. Harus menyukai anak-anak. Karena anak-anak itu kan dengan segala perilakunya, dinamikanya, kalau kita tidak punya perasaan menyukai anak-anak, susah untuk kita memahami, untuk kita masuk ke dalam dunia anak-anak. Kemudian pasti yang mengikuti itu orang yang sabar, orang yang bertanggung jawab, dan lain sebagainya, Kakak. Akan tetapi dalam perjalanannya Kak Ricci, ternyata kami menggunakan proses rekrutmen itu waktu itu psikotes dan wawancara, ya karena kami juga punya basic ilmu di sana, tapi ternyata kurang efektif untuk membantu kami menemukan miss yang paling tepat. Sehingga dalam perjalanannya kami mengganti cara rekrut, yaitu tidak hanya menggunakan psikotes dan wawancara, akan tetapi kami minta mereka seleksi 1 hari full. Jadi miss yang bekerja kami liburkan, full kami pendiri ada di sana, dan mereka yang baru datang itu bekerja dari pagi sampai sore, dan kami observasi cara mereka membersamai anak-anak. Nah, akhirnya baru dapat yang terbaik. Ya. Kita bergeser agak sedikit tadi Pak di pendidik atau pengasuh. Ini ke anak-anaknya sih Bu. Ya. Nah, di daycare itu Bu, Kak Putri, apa sih kegiatan apa sebenarnya yang dilakukan di dalam daycare itu? Oke, Kak Ricci, terima kasih. Daycare kami itu kami merancangkan kegiatan menggunakan RPS. Jadi semirip anak kuliah tuh Kak, kami juga merancangkan itu karena sebenarnya daycare itu masuk dalam pendidikan informal. Pendidikan anak usia dini yang informal, sehingga waktu awal mendirikan saya searching aturan peraturan dari Kementerian Pendidikan Anak Usia Dini kalau saya tidak salah ingat, dapatlah Kementerian tuh punya kok standarisasi mendirikan daycare itu seperti apa, termasuk kegiatan mereka yang kemudian kami adopsi dan kami rancang disesuaikan dengan ciri khas yang kami miliki di Yayasan Benih Sepetrial Asri, seperti itu. Apa saja Kak? Kami mulainya dengan senam pagi. Senam pagi. Karena ya anak-anak itu usianya usia bergerak Kakak. Mereka harus bergerak. Dan di senam pagi anak-anak bisa dapat vitamin D, di mana itu sangat baik untuk tumbuh kembang mereka. Yang berikutnya setelah senam pagi mereka cuci tangan, terus persiapan untuk snack pagi. Jadi mereka snack pagi, orang tua yang bekali dari rumah, Miss cuma memfasilitasi untuk cuci tangan, duduk bersama, menyanyi lagu, ada lagu mereka, kemudian siapa mau pimpin doa, kemudian mereka snack, menyantap snack yang orang tua berikan. Setelah itu kami ada kegiatan namanya stimulasi perkembangan anak Kak. Itu di jam 10 sampai jam 11. Kegiatannya apa saja tergantung imajinasi Miss pendamping dan juga kami pengelola. Tapi yang pernah kami lakukan bersama mereka adalah stimulasi pasti. Semua indera tubuhnya, sensori, motorik kasar, halus, kepercayaan dirinya, kemandiriannya. Contoh deh, kalau kepercayaan diri, kami bikin panggung kecil, ayo kita mau menyanyi di atas panggung. Semua teman-teman yang lain duduk sebagai penonton. Atau kemandirian, kita belajar cara melepas baju sendiri, cara pakai baju sendiri, melepas celana, pakai celana, melipat baju, dan lain sebagainya. Tujuannya apa Kakak? Bagi kami usia emas anak itu kan secara teori 0 sampai 5 tahun itu harus betul-betul dibekali dengan motorik, perseptual, kemandirian, sosial. Itu yang kami mau kejar. Nah, setelah mereka permainan stimulasi, mereka main bebas, terus jam 11:30 mereka makan siang. Kalau makan siang daycare kami yang sediakan. Jadi biaya yang orang tua bayarkan itu sudah include dengan makan siang. Setelah itu kalau anaknya pulang siang, jadi dia ambil paketnya titip setengah hari, maka anak itu akan dirapikan, ganti bajunya, dilap bersih-bersih, tunggu orang tua jemput pulang siang hari. Kalau anak yang dititip sampai sore hari berarti dirapikan, bersih-bersih, kencing, ya kemudian dimasukkan ke dalam kamar tidur dan mereka tidur siang. Setelah tidur, bangun, mereka main-main sedikit, terus mereka dipersiapkan untuk mandi. Miss mandikan sampai bersih. Setelah itu kalau orang tua menyediakan snack, anak-anak itu makan snack sore sambil menunggu orang tua jemput. Jadi mereka pulang dalam keadaan sudah bersih Kakak. Wah, ini sangat luar biasa daycare ini. Ya. Kak Putri tadi sudah menjelaskan terkait dengan pengasuhnya, terus si anak, aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak. Ya.
dan tadi sempat disinggung terkait juga ada biaya. Nah, mungkin ini yang menjadi sedikit informasi yang sangat Ya. gembira. Mungkin kita boleh tahu seberapa besar sih Kak Putri biaya yang diperlukan untuk masuk ke dalam daycare ini. Ya, terima kasih Kakak. Jadi ya mungkin harganya di semua tempat yang ada daycare bervariasi ya Kakak. Tapi di tempat kami saat ini untuk titipnya full day yaitu pagi sampai sore hari biayanya ada di 950.000 Kakak. Wow. Itu sudah include makan siang. Kalau yang titip sampai siang hari itu biayanya 650.000. Sebenarnya kami juga menerima titip yang harian, hanya berapa jam, dan itu semua akan diinformasikan harganya pada saat orang tua menghubungi admin kami, seperti itu. Oke, baik Kak Putri. Nah, menurut data menyatakan bahwa 30% anak balita itu berada pada pengasuhan keluarga besar. Dalam artian keluarga bisa oma, opa, tetangga, saudara, nah itu. Nah, orang tuanya ini bekerja, ada ayahnya bekerja, bapaknya bekerja, mamanya bekerja. Nah, itu kadang-kadang minim feedback balik daripada keluarga besar yang mengasuh anak. Nah, menurut Kak Putri itu apakah amannya bagaimana? Apakah ada feedback balik atau bagaimana Kak Putri? Oke, Kak Ricci terima kasih. Mungkin saya cerita dari daycare kami ya Kak. Di daycare kami itu kami sudah membuat aturan yang menyatakan bahwa kalau ada kejadian di daycare, Miss wajib memberitahukan kepada orang tua. Meskipun kadang-kadang kecolongan juga Kakak. Maksud saya kecolongan adalah kalau semisalnya situasinya ini karena pengalaman ya. Di daycare kami itu ada matras. Jadi anak-anak kalau jatuh kebanyakan ya puji Tuhannya masih jatuh di atas matras begitu. Jadi tidak ada luka yang langsung berdarah gitu, tidak. Nah, akan tetapi misalnya dia main, dia jatuh di atas matras dan tidak terlihat. Atau misalnya dia menangis dan anak ini memang kemampuan regulasi emosi yang kurang bagus, jadi dia sering menangis. Jadi ketika dia jatuh dan menangis, Miss tidak merasa bahwa ini ada sesuatu yang berbahaya terjadi padanya. Sampai mungkin beberapa jam kemudian muncul memar di tangannya yang menandakan ada sesuatu. Kita buka akses CCTV baru kelihatan, oh tadi dia jatuh, dia main sendiri, dia jatuh kah? Atau dia lari dengan tidak hati-hati menabrak temannya atau ditabrak temannya dan lain sebagainya. Nah, tapi itu kalau di daycare kami biasanya kami wajib melapor. Akan tetapi kayak tadi Kak, mohon izin kalau misalnya situasinya tidak terlihat mata, memang orang tua pernah, Kak, kenapa beta punya anak begini? Kenapa beta punya anak begitu? Kita buka CCTV, kita lihat aksesnya, baru kita, oh mohon maaf tadi ada kejadian seperti ini dan itu. Nah, itu untuk kejadian keseharian Kakak. Di daycare kami setiap 6 bulan kami memberikan raport perkembangan kepada orang tua. Ya, tapi perkembangannya itu berkaitan dengan indikator-indikator keberhasilan yang harus dimiliki oleh anak di usia tertentu. Contoh anak 1-2 tahun sudah harus bisa apa, 2-3 tahun kognitifnya bagaimana, emosinya harus bagaimana, kemandiriannya bagaimana, kita catatkan, kemudian kita interpretasi dan kita laporkan kepada orang tua untuk diketahui. Seperti itu. Rapotnya itu laporannya dilaporkan per 6 bulan sekali dan harus dicetak. Oh, Kakak. dicetak ya per 6 bulan sekali. Oke. Baik, terkait dengan tata kembang anak yang tadi disampaikan Kak Putri bahwa ada rapotnya. Nah, apakah daycare sendiri juga memiliki mungkin program selain itu? Program selain itu terkait dengan perkembangan anak, misalkan dalam perkembangan seperti yang tadi bilang ada memar disampaikan ke orang tua. Nah, ini memicu keterlibatan orang tua. Nah, untuk respon orang tua sejauh ini bagaimana Kak Putri terkait dengan perkembangan yang ditemukan di dalam daycare itu? Terima kasih Kak. Yang pertama tentang ini dulu ya Kak, situasi kalau tadi jatuh dan lain sebagainya itu reaksinya beragam. Ada yang oke Kak, Ibu Miss tolong diperhatikan kalau dia tidak muntah atau tidak ada luka berarti gitu, tidak apa-apa. Tapi ada juga mereaksi emosional yang marah-marah, nunjuk-nunjuk, mengancam-mengancam, itu juga ada ya. Namanya setiap orang tua
pasti mau melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya, pasti merasa cemas, ada lagi mungkin aktivitas kerja terlalu padat, mengalami stres dan lain sebagainya. Jadi tanpa sadar tidak bisa meregulasi emosi dan akhirnya kemana-mana pernyataan-pernyataannya tidak apa-apa. Namanya kita menyediakan jasa ya Kak. Yes. Kita harus memaklumi itu sembari memberikan informasi dan pengertian. Akan tetapi ada Kak, di daycare kami ini ya puji Tuhannya karena yang dimiliki oleh psikolog, artinya psikolog yang punya. Jadi kami membuat aturan, setiap anak yang mau masuk, mereka wajib untuk bertemu baik dengan anaknya wajib dibawa datang untuk kami observasi sebelum masuk. Oke. Kenapa begitu? Karena ada anak-anak yang datang dengan gangguan pusat perhatian, ADHD, anak yang hiperaktif. Atau ada anak yang datang dengan usia 3 tahun belum bisa bicara sama sekali. Pernah juga anak 2 tahun belum bisa duduk. Duduk pun belum bisa datang ke kami begitu. Jadi kami mengharapkan orang tua membawa anak ke kami supaya kami melakukan observasi. Anak ini cocoknya masuk daycare atau anak ini butuhnya terapi perkembangan anak. Nah, itu kami informasikan di awal secara fair kepada orang tua. Oke, papa, mama, mohon maaf, nampaknya adik lebih membutuhkan terapi karena di terapi akan berhadapan dengan satu terapis dalam waktu kurang lebih 1 jam untuk membantu mengatasi persoalan yang Ananda hadapi. Persoalan apa? Misalnya terlambat bicara atau tidak bisa meregulasi emosi dan lain sebagainya. Akan tetapi ada orang tua yang mau oke kakak, boleh informasikan tentang terapi perkembangan anak. Ada juga yang tidak. Ada juga yang memilih untuk tidak apa-apa, tetap titip saja di daycare. Seperti itu kakak. Jadi ketika kalau orang tua memutuskan untuk tetap titip di daycare, mohon izin kami juga tetap memantau. Kalau anak dengan gangguan yang sangat butuh ditolong oleh terapis, bukan dengan miss pendamping anak, kami tidak terima kakak. Oke. Karena apa kakak? Pengalaman. Ya, anak datang, orang tua titip, kita sudah kasih informasi tidak. Kami coba observasi beberapa jam. Anak itu bisa tempel di tembok, memanjat dan itu berpotensi dia jatuh dan terluka. Dan satu miss membersamai 5 anak. Tentu akan sangat kesulitan untuk miss memberikan fokus dan secara sumber daya manusia kami tidak siap, karena itu kami pasti akan menolak. Nah, tapi kalau misalnya dari rapot perkembangan tadi kakak, didapati ada keterlambatan perkembangan yang sangat terlambat, yang kemungkinan besar dengan kegiatan stimulasi yang kami upayakan pun tidak bisa kejar keterlambatannya, maka kami akan tetap menyarankan kepada orang tua untuk memilih di daycare atau di terapi perkembangan anak atau mau keduanya. Ada orang tua yang mau, ada orang tua yang tidak mau. Ya, itu kita kembalikan kepada orang tua. Yang pasti adalah tugas kita yaitu menginformasikan tentang perkembangan anak yang kita amati. Dan itu free kak. Free kak. Itu free kalau mereka sudah anak daycare kami itu free. Free mas. Oke, baik Kak Putri. Nah di daycare ini Kak Putri kan pasti seperti yang tadi Kak Putri sampaikan bahwa ada anak-anak yang butuh perhatian terkait dengan perkembangannya dan disampaikan kepada orang tua. Nah mungkin ada kendala selain kendala yang dialami oleh Kak Putri sebagai pengelola atau Miss atau Pak pendidik itu di dalam menangani akan perkembangan anak tersebut. Prinsipnya begini kak, harusnya kita bersama orang tua tuh berkolaborasi karena kami adalah lembaga yang dipercayakan untuk membersamai anak-anak di saat orang tua aktif bekerja. Jadi tidak bisa ya kalau melimpahkan semuanya ke kami, itu tidak bisa, atau kami juga tidak melakukan apa-apa padahal orang tua sudah mempercayakan anak-anak ini ke kami. Jadi pada prinsipnya adalah seperti itu. Jadi ketika ya mereka datang ke kita dengan segala keadaan anak, kita akan berupaya dulu untuk meretas satu-satu, melihat oh kalau pakai teknik ini berhasil ke anaknya atau tidak. Kalau pendekatan seperti ini reaksi anaknya bagaimana. Kalau misalnya betul-betul ada kendala, biasanya yang saya lakukan juga kak, kami panggil. Jadi kami tuh free konsultasi dengan psikolog kalau anaknya titip di daycare. Dan banyak orang tua yang anak-anak dititipkan mengambil peluang itu. Konsultasinya tentang apa? Anak saya suka mendorong, kenapa ya? Jadi saya undang orang tua, kita ngobrol, ada situasi apa di rumah, aktivitas di rumah apa, apakah hanya dengan gadget atau sudah banyak mengeluarkan energi, supaya saran-saran yang kami berikan
tentu kami lakukan di daycare, tapi ketika pulang orang tua perlu membantu kami. Nah, itu kolaborasi di situ, Kak. Supaya terciptanya satu aktivitas terfokus bersama, baik orang tua dan Miss untuk menolong Ananda dalam tumbuh kembangnya. Oke, Kak Putri. Memang penjelasan Kak Putri memang sangat menarik buat kita kawan bercerita sekalian. Tapi pasti Kak Putri, di antara banyak anak didik pasti ada yang nakal, ada yang bandel. Mungkin Kak Putri dari daycare-nya sudah melihat lebih awal sebelum masuk ke dalam daycare. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, bagaimana penanganan kalau ada anak-anak yang seperti itu? Ya. Oke, Kak, terima kasih. Jadi mungkin yang perlu dibantu di skema berpikir kita adalah nakal itu label yang kita berikan kepada seorang anak. Nakal, bodoh, malas, dan lain sebagainya itu hanya label. Pada prinsipnya anak-anak itu, apalagi yang di daycare adalah anak di bawah usia 5 tahun, mereka di usia bertumbuh dan berkembang. Kadang-kadang mereka bisa menyampaikan isi hati mereka, pikiran mereka, perasaan mereka. Kadang-kadang disampaikan dengan mulut, ekspresi begitu ya. Kadang-kadang hanya lewat tangisan. Ya, jadi itu yang perlu kita lihat baik-baik sebelum kita membersamai anak. Contoh, Kak, di daycare usia perkembangan ya, ada anak yang awalnya sangat suka mendorong. Dia ketemu teman siapa saja dia dorong. Nah, itu kalau secara orang awam pasti bilang ini anak nakal. Nakal karena dia suka mendorong. Akan tetapi dalam komunikasi dengan orang tua, ternyata di rumah anak yang cucu pertama, anak yang sangat disayang dilindungi, kemudian hampir tidak boleh salah, segala yang dia buat itu dimaklumi. Kemudian di rumah juga aktivitas fisiknya kurang, sedangkan anaknya ini anak yang sangat energik, sehingga sosialnya juga kurang, sehingga ketika di sekolah, di daycare, ketika dia bertemu dengan teman-teman, iseng, dorong, terus maaf, tapi dia dorong lagi, maaf, begitu. Jadi waktu itu yang kami lakukan adalah mengundang orang tuanya untuk bercakap-cakap, menemukan titik kira-kira persoalannya di mana, daycare kami bantu sebisa mungkin, tapi dengan kesepakatan bahwa yang kami lakukan di daycare, orang tua perlu lakukan di rumah. Supaya konsisten perlakuan yang kita berikan kepada anak. Jadi nanti jangan-jangan anak bilang, "Ih, di daycare son enak, miss-nya begini, di rumah lebih enak," atau di rumah yang tidak enak, daycare yang enak gitu. Jadi supaya konsisten, supaya anak juga mengerti perilakunya, dia bisa kita bantu untuk dia perilakunya semakin berkembang ke arah baik, tidak lagi mendorong. Dan itu berhasil, Kak. Oke, Kak Putri, berarti daycare ini bukan hanya saja tempat penitipan anak, tetapi membantu untuk menumbuh kembangkan anak dengan baik. Ya seperti program Tamasya ini ya, Kak ya. Siap. Nah, Kak, ini ternyata kita harus berpisah karena waktu. Tapi mungkin ada satu closing statement dari Kak terkait dengan daycare ini menjadi motivasi buat para orang tua yang ada, kawan bercerita sekalian, sehingga yang masih memiliki anak kecil boleh masuk ke daycare CP3. Terima kasih, Kak. Yang bisa saya sampaikan adalah setiap anak itu berharga, setiap anak itu istimewa dan punya hak untuk berkembang di lingkungan yang baik. Karena itu, mari memberikan ruang kepada anak-anak untuk bertumbuh, agar mereka betul-betul bisa bertumbuh dan mencapai setiap tahapan perkembangannya. Kenapa begitu, Kak Ricci? Karena di Kupang kebanyakan orang tua takut-takut. Nanti awas jatuh, jangan begitu, jangan begini. Padahal usia itu anak lagi suka mengeksplor. Jadi tetap berikan anak ruang untuk eksplor, tapi tetap dalam pantauan orang dewasa. Oke. Terima kasih, Kak Putri. Nah, jadi para orang tua, titipkan anak-anak kalian di Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya di CP3 Learning Daycare yang sudah pasti aman dan terpercaya. Sekali lagi Ibu Theodora Takalapeta, terima kasih, atau Kak biasa dipanggil Kak Putri, mau mampir di podcast Bacarita dan membagikan banyak hal-hal positif untuk kawan Bacarita. Baik kawan Bacarita, tetap pantau di media sosial Kemenduk Bangga BKKBN NTT dan podcast Bacarita, karena akan ada pembahasan menarik lainnya. Sehat selalu kawan Bacarita, kami undur diri. Bacarita, bangga kencana, punya cerita.